Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kalau inginane dumugi cabange iman sing nomor 34, yaitu menjaga lisan. Dijaga dari semua apa saja yang tidak pantas untuk diucapkan walaupun sebetulnya benar, karena yang benar belum tentu pantas untuk diucapkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sunne kanjeng Nabi kala iku dawuh sapa kanjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Man utai sapa wong kana iku ana sapa yu'minu iman sapa wong billahi kelan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, falyaqul mongko supaya ngucap sapa wong khairan ing ucapan kang bagus, nek ra iso awil yasmut utawa supaya meneng sapa wong. Kemarin sudah saya sampaikan, seandainya bicara itu perak, maka diam adalah emas. Tapi ketika ada kejelekan, tidak boleh diam. Artinya diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berbicara dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu yang tidak baik. Qala Syafi'i idza arada ahadukum nalikane ngarepake ahadukum sapa salah sisi kabeh al kalama ing ngomong, fa alaihi mongko netepana sapa mau ayu fakira yen to berpikir sapa wong fi kalami ing dalem omongane. Fa in dhaharat mongko lamun pertelo al maslahatu apa kemaslahatan takallama mongko supaya ngomong sapa wong. Wa in syakka lamun memang sapa wong lam yatakallam mongko ora usah ngomong sapa wong hatta tazhara sehingga pertelo apa maslahat. Dawuh Imam Syafi'i, hendaknya di antara kalian semua ketika mau berbicara difikir lebih dahulu. Omongan yang mau saya bicarakan ini, kalau memang jelas ada maslahat, bicaralah. Kalau mamang itu 50%, yakin itu 100%. Mamang 50%, waham 25%, kadzib salah 100%. Jadi kalau dzon itu 75%, persangkaan. Kebenaran dengan kesalahannya lebih tinggi kebenarannya. Kalau syak 50-50. Kalau waham sisi kebenarannya hanya 25%. Maka ketika mau berbicara mamang itu apa ya? Ragu ya. Yang saya bicarakan ini nanti ada maslahatnya apa enggak ya? Itu tetap lebih baik tidak usah berbicara. Setelah jelas ada maslahat, maka berbicaralah. Wa min kalamil hukama lan iku setengah sanging dawe para ulama ahli hikmah, manutai sapa wong nataka iku ngomong sapa fi ghairi khairin ing dalem liyane kaapian, faqat lagha monggo temen tumindak tanpa manfaat sapa wong. Ulama ahli hikmah berbicara, ketika seseorang berbicara tidak ada kebaikan dalam pembicaraannya, itu namanya lagho.
Lagho itu berbuat tanpa manfaat. Wa man nadzara fi ghairi tibarin faqad saha. Wa man utai wong nadzara ningali sapa fi ghairi tibarin tanpa ngalap tulodo faqad saha mongko temen lalai sapa wong mau. Kita umpama ada kecelakaan, kecelakaan itu tok, tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang baru kita lihat. Itu artinya kita sedang lalai. Karena apa? Di setiap peristiwa yang ada di depan kita, di kita lihat, itu pasti mengandung hikmah dan ilmu. Maka Nabi Isa pernah ditanya sama sahabatnya, Nabi Isa, sampai itu saya tidak pernah melihat sampean ngaji, tapi kok pintarnya luar biasa, alimnya luar biasa. Apa jawab Nabi Isa? Saya kalau ngaji melihat keadaan. Ketika ada orang dipukul kemudian dia merasa sakit, maka selamanya saya tidak akan pernah memukul orang. Ketika ada orang dibantu kemudian senang, maka saya akan selalu membantu orang yang butuh bantuan. Ketika ada orang ditipu kemudian susah, bingung, maka saya tidak akan pernah menipu orang lain. Itu artinya belajar dengan kauniyah, keadaan yang ada di sekeliling kita itu justru lebih cepat masuk. Karena apa? Ilmu yang berupa kata-kata itu masih ada hambatan, tapi ilmu yang berupa perbuatan itu lebih jelas, lebih konkret. Sampai orang Arab mengatakan lisanul maqal, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bicara lewat sikap itu lebih jelas daripada bicara dengan kata-kata. Kalau kita memasukkan pemahaman kepada anak-anak yang sedang Jumatan karena gojek, kalau kita mengikatkannya, nak diam, malah tidak jadi diam. Apa sebabnya? Lah yang nyuruh diam itu tidak diam. Tapi kalau ada anak gojek ketika Jumatan, tangannya diginikan, matanya sambil agak terbelalak, itu anak akan lebih faham dan mengikuti daripada dilarang. Ketika kita berjalan di depan orang yang lebih sepuh daripada kita, kemudian kita merundukkan kepala sambil tangannya dibeginikan, ketika anak kecil itu melihat kita, maka dengan sendirinya dia akan berbuat seperti itu. Dan ketika kita bicara, kalau lewat di depan orang tua, tangannya diginikan, itu belum tentu dia akan langsung paham dan mengikuti. Maka pembicaraan dengan hal itu lebih mandi hal. Dan itu adalah teori sholat. Kenapa teori sholat bisa sempurna? Karena di dalam sholat berjamaah, imam pasti lebih dahulu menjalankan sebelum makmum. Tanpa komando, tanpa bicara, begitu imam Allahu Akbar, maka makmum pun langsung Allahu Akbar. Begitu imam ruku dengan gerakan yang bisa dilihat oleh makmum, maka dengan sendirinya makmum akan
menjalankan gerakan seperti yang dijalankan imam. Maka orang yang memahami filsafat sholat ketika menjadi pemimpin akan lebih sempurna daripada yang tidak pernah menjalankan sholat. Allah. Waman sakata fi ghairi fikrin faqat laha. Waman tai sapa wong sakata iku meneng sapa wong fi ghairi fikrin tanpa mikir-mikir kekuasaane Allah, faqat laha mongko temen berbuat sesuatu yang mengikuti nafsu. Diam tidak semuanya baik. Diam yang tidak ada berpikir kepada kekuasaan Allah itu namanya laha. Laha itu karo lago itu berbuat tanpa manfaat. Saha lalai laha berbuat mengikuti keinginan nafsu. Itu juga tidak baik. Nah, makanya ketika diam diisi dengan berpikir. Ada keistimewaan di dalam berpikir. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Bertafakkur tentang kekuasaan Allah 1 jam lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Bayangkan, kok bisa? Bisa. Orang yang mau berpikir tentang kebesaran Allah akan mendapatkan kekuatan iman yang belum tentu bisa didapatkan dengan beribadah 60 tahun yang tanpa ada pemikiran. Kok bisa? Bisa. Coba kalau kita memikirkan ciptaan Allah, nanti iman akan kuat. Begitu kita melihat ada air hujan turun, Masya Allah, kok bisa ya? Airnya sama, tanahnya sama. Yang di sana yang kena hujan kuaci, yang di sini gabah. Bisa tumbuh, mempunyai buah, beda, rasanya beda, vitaminnya beda, kandungan masalah protein dan lain sebagainya beda. Kalau itu buah ada kandungan vitamin C-nya, tapi kalau padi ada kandungan karbohidratnya. Padahal airnya sama, tanahnya sama. Yang lebih mengherankan lagi, terkadang sama-sama padi yang terkena air hujan, sama-sama tumbuh, rasanya beda. Padahal sama padinya, sama-sama pelok. Pelok itu biji mangga ya. Yang di situ rasanya kok seperti ini karena mangga gadung, mangga kopior, mangga golek, mangga harum manis, mana lagi. Itu airnya sama, tanahnya sama, sama-sama pelok, tapi yang keluar buahnya beda. Ketika mulai tumbuh, mulai keluar pentil, ketika masih sebesar ibu jari, dimakan getir, kecut pun belum. Setelah mulai sebesar telur, mulai ada rasa kecut. Setelah segenggam, wujudnya minta ampun. Setelah mulai tua, mulai ada rasa manis. Ketika sudah matang, manisnya luar biasa. Itu datangnya manis mulai kapan? Lewatnya mana? Lewatnya ya gagang, tangkainya enggak. Karena ketika mangga itu sudah mulai tua, sampai potes, gagangnya sampai cecep, itu getirnya minta ampun. Terus manis itu dari mana?
vitamin yang ada di situ seperti apa, sehingga ketika dimakan mulut yang hancur bisa tertata lagi dengan vitamin C yang terkandung di buah itu. Masya Allah, tidak ada yang mampu membuat seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan semakin tinggi nilai iman kita. Ketika iman sholat sudah tinggi, maka orang akan bersungguh-sungguh di dalam beribadah dan akan betul-betul tidak berani berbuat dosa ketika iman sudah kuat. Terkadang kita ibadah 60 tahun masih pancet ngerasani wong, menipu orang, berbuat yang tidak benar, padahal berpikir 1 jam mampu menghasilkan iman yang kuat, yang belum bisa dihasilkan dengan beribadah 60 tahun yang tanpa ada fikir. Nah, maka di sini man sakata fi ghairi fikrin faqad laha. Orang yang diam tapi tidak berpikir tentang kekuasaan Allah, maka dia sebetulnya sedang menuruti keinginan hawa nafsu. Wa qala hakimun idza a'jabakal kalamu fasmut. Wa qala lan dawuh hakimun sapa Imam Hakim. Imam Hakim itu masyhur di dalam Al-Qur'an, sampai dimuat di dalam Al-Qur'an karena keistimewaan Imam Hakim. Satu pendapat, Imam Hakim adalah seorang nabi. Pendapat yang lain dan yang lebih kuat, Imam Hakim adalah orang solih, tidak sampai nabi, tapi beliau punya guru 1000 nabi, itu Imam Luqman Hakim. Wa qala hakimun dawuh sapa Imam Hakim, idza a'jaba nalikane nyenengake ka ing sira al kalam apa ngomong, fasmut mongko menengok sira. Ketika satu saat kita ini kok kepengen bicara saja, jangan ikuti. Itu pasti ada dorongan nafsu, maka diamlah kamu. Karena dengan dia nafsu yang baru semangat ingin bicara menjadi hilang. Dan ketika orang mampu mengalahkan nafsu, itu sebetulnya sebuah perjuangan besar. Wa idza a'jaba lan nalikane nyenengake ka ing sira as-samtu apa meneng, fatakallam mongko ngomong sira. Ketika satu saat males bicara, padahal penting itu sebetulnya, tapi males bicara, bicaralah. Karena males bicara sementara ada sesuatu yang mendorong untuk bicara. Kemalesan bicara itu sebetulnya juga keinginan nafsu, maka tentanglah nafsu ya. Karena nafsu tidak akan pernah memberi nasihat tentang kebaikan, maka harus ditentang. Nah, di sini Imam Luqman Hakim dawuh, ketika satu saat kamu kepingin untuk bicara, maka diamlah. Ketika satu saat kamu kepingin untuk diam, bicaralah. Karena di situ ada dorongan nafsu. Wa syu'batul khamisatu wassalasun, utawi cabange iman sing nomor 35. Hifdzul farji iku njaga kemaluan. Orang yang merusak harga diri lewat kemaluan itu dosanya paling besar. Karena apa? Akan menghancurkan keturunan. Padahal membunuh orang mukmin satu saja itu sama dengan menghancurkan dunia. Nah, kalau orang zina, wah, itu lebih parah daripada membunuh. Karuan dipateni terus wis. Kalau sampai terlahir anak yang tidak suci, akan membawa kehinaan selama hidup.
Hifdzul farji yaiku njaga kemaluan, dijaga amma saking perkara naha kang nyegah Allah sapa Allah anhu saking perkara mau rupane minaz zina saking zina. Waliwati lan wati dubur. Wati dubur itu bahasa internasionalnya sodomi. Kenapa sodomi? Nabi Lut punya kaum yang aneh. Dia tidak punya rasa cinta kepada lawan jenis, tapi cinta sama jenis, lelaki sama lelaki. Homo. Nah, daerah yang ditempati kaumnya Nabi Lut yang punya penyakit terbesar dosa yang ada di muka bumi setelah syirik itu berada di daerah yang namanya Sadum. Maka perbuatan itu disebut sodomi karena mengingatkan orang untuk daerah Sadum yang akhirnya daerah Sadum itu dibalik oleh malaikat Jibril. Nabi Lut punya istri kafir tapi tidak sepengetahuan beliau. Dan istri Nabi Lut itu mucikari, mencarikan lelaki yang dibuat sodomi oleh lelaki lain. Ketika dapat mangsa terus mengobarkan api. Ketika ada asap membumbung berarti di situ ada apa? Mangsa, ada job. Dan itu berjalan sampai berapa tahun. Nabi Lut tidak tahu. Akhirnya setelah ghadab Allah sampai pada puncaknya, datanglah malaikat Jibril pada Nabi Lut. Nabi Lut nanti malam sampean dan seluruh umatnya keluar dari daerah Sadum. Ada apa malaikat Jibril? Nanti ada hujan batu yang menentang sampean pasti akan terkena. Nanti ketika sudah mulai ada hujan batu dan ada orang yang terkena, ada suara apa saja jangan menoleh ke belakang. Walaupun mereka tidak jahat, tapi ketika menoleh ke belakang maka akan terkena lemparan batu itu. Nah, sebetulnya Nabi Lut dan para pengikutnya sudah mulai berjalan keluar. Begitu hujan batu panas mulai datang, istrinya Nabi Lut mendengar lengganan-lengganannya itu berteriak kesakitan, tidak tega, noleh ke belakang langsung kena hantaman. Setelah terbakar semua, malaikat Jibril datang, diangkatlah bumi itu, kemudian dibalik yang atas, dibalik di bawah. Itu hancurnya kaum Sadum. Wal musahaqah lan musahaqah niku lesbi, perempuan dengan perempuan. Wal mufakhadah lan mufakhadah itu lelaki dengan lelaki tapi yang dimanfaatkan kedua pupu. Itu juga dosa. Fal liwatu mongko te sing aran liwat, huwa te sing aran liwat idkhalu dzakari nglebakaken dzakar penis fit duburi ing dalam dubur. Padha uga
wong lanang karo wong lanang, wong lanang karo wong wedok, wong lanang karo bojone dhewe. Itu sama, dosa besar. Nuwun sewu. Jangankan manusia, hewan saja tidak ada kok. Hewan, sampan pernah ada kambing laki sama laki, kemudian yang dimanfaatkan jalan keluarnya kotoran telek, kan tidak pernah ada itu hewan sekalipun. Maka orang yang menjalankan sodomi lebih hina daripada hewan. Haiku pitik teklip mboten, sampean kurang cerdas. Itu lubangnya ada di atasnya sedikit. Jadi yang keluar kotoran dengan yang untuk reproduksi itu lubangnya beda. Saya tahu karena saya itu sering disuruh ibu meteti ayam. Ternyata tak delok, oh lubangnya dua. Yang bawah itu yang telek, yang di atasnya sedikit itu ada lubang lagi. Itu yang jalur reproduksi, telur nyewatnya juga situ. Nah, itu terkadang telur kok keluar ada kotorannya. Itu masalahnya ayamnya ndak bisa cebok. Jadi masih ada kotoran nempel, kemudian kesangkut. Hewan itu hewan apa saja, tidak ada yang laki sama laki, tidak ada. Maka manusia ketika laki sama laki jahatnya melebihi hewan, bodohnya melebihi hewan. Dimau. Wal musahaqatu ta musahaqah ya musahaqah iku antaf'ala yen to berbuat al mar'atu sapa wadon ma'a misliha sertane padha wedoke fi farjiha ing dalem kemaluane wadon. Dados Mr. V niku nggih. Mr. V ditemukan dengan Mr. V kemudian digosokkan sampai orgisme, itu namanya musahaqah, haram. Wal mufakhadatu ta sing aran mufakhadah iya ya mufakhadah iku ayyaf'ala yen to berbuat ar-rajulu sapa lanang ma'a mislihi sertane sepadane lanang tapi fil fakhidhi ing dalem pupu. Walaupun dipupu tapi dengan istrinya sendiri halal. Ya. Istri kita yang haram diambil sesuka, yang haram dibuat enak-enakan itu hanya dua. Satu dubur, dua ketika dalam posisi haid. Selain itu halal semua, tidak ada yang haram. Qala Allah Ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabulan aja padha parek-parek sira kabeh azina ing zina. Mendekat saja ndak boleh, apalagi melakukan. Innahu temenan setune zina kana iku ana apa zina fahisyatan tumindak kang banget eleke. Wa sa'alan sa'ala-eleke apa zina sabilan apane dalane. Jangan sekali-kali kalian mendekati perzinaan, karena perzinaan adalah perbuatan yang sangat jelek, dan sejelek-jelek perbuatan yaitu berzina. Sudah pernah saya sampaikan tanda-tanda dosa besar. Dosa besar paling besar adalah syirik, menyembah selain Allah. Semua dosa besar bisa dilihat, satu,
ada hukuman langsung di dunia. Itu tanda-tanda dosa besar. Zina, kalau dia ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Kalau muhsan dirajam, dilempari batu sampai mati. Kemudian mendakwa orang zina yang tidak berbuat zina, dicambuk 80 kali. Minum minuman keras dicambuk 40 kali. Mencuri ketika sudah sampai batas nisab mencuri, yaitu 1/4 dinar. 1/4 dinar kurang lebih 750.000. Jadi kalau ada orang mencuri sebatas 750.000, hukumannya dipotong tangannya. Kemudian apalagi tadi ya, musahakoh dan seterusnya, sodomi dan seterusnya. Tanda-tanda nomor 2 dosa besar adalah ancaman siksaannya sangat besar. Itu menunjukkan dosanya dosa besar. Seperti ngerasani orang, menggunjing orang, itu ancaman siksanya kan besar. Suruh makan dagingnya orang yang digunjing dalam keadaan sudah busuk, itu siksaannya. Qala Allah Ta'ala atatuna dzukrana minal alamin. Atatuna podo-podo nekani sira kabeh adzukrana ing wong kang padha lanange minal alamin saking wong alam. Ini dawuh awalnya khusus kepada kaumnya Nabi Lot, tapi umum kepada seluruh manusia. Wa qala ta'ala a innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. A innakum apa toh temenan setune sira kabeh lata'tuna iku yakti padha nekani sira kabeh ar-rijala ing wong padha lanange nekani syahwatan ing keinginan syahwat min dunin nisa saking liyane wong wadon. Mulane wong wedok niku diciptakan sebagai pasangan, pasangannya lelaki. Maka ketika lelaki sama lelaki bukan pasangannya, perempuan sama perempuan bukan pasangannya. Bal antum balik utai sira kabeh kaum Nabi Lot kaum niku kaum musrifuna kang nglewati batas, dan mereka dihancurkan Allah dengan dibakar hidup-hidup dengan lemparan batu panas. Itu mirip dengan tentaranya Abroha. Wa qala an-nabi lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha tamanan sedune Allah la yastahyi ora isin sapa Allah minal haqqi saking nerangno barang hak. Allah itu kalau menerangkan sesuatu yang hak tidak tedeng aling-aling basa Jawane, ndak isin. Karena sesuatu yang hak harus disampaikan. Rasulullah bersabda, Allah tidak pernah malu di dalam menerangkan barang hak. La ta'tu ojo podo nekani sira kabeh an-nisa ing bojo wadonmu fi adbarihinna ing dalam pira-pira dubure bojo wadon. Walaupun nuwun sewu tempat yang aslinya sedang udzur yaitu haid. Tidak boleh diganti yang satu, yaitu dubur. Kalau selain dubur monggo, apa saja selain dubur sebagai pengganti
Master V dari istri kita, maka halalan thayyiban boleh, tidak ada masalah. Innallaha temenan sedune Allah la ya'muru ora merintah sapa Allah bil istihya'i kelawan isin min bayanil haqqi nalika nerangno kebenaran. Maka Rasulullah itu orangnya kan sangat pemalu. Mau menerangkan jangan sekali-kali kamu mendatangi istrimu lewat duburnya, itu rasanya berat, maka didahului. Karena Allah menyuruh kita untuk menerangkan yang hak dan tidak usah ditutup-tutupi, maka saya pun akan menerangkannya dengan secara vulgar dan terbuka. Itu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addil amanata la tuqatil musliman wahdhar ta'aman summa malaka tahrumu. Adi nyampekno sira al amanata ing kepercayaan. Masya Allah, menyampaikan amanat adalah tugas yang sangat berat. Besok semua amanat akan dipertanggungjawabkan. Jangankan yang tadinya milik orang, milik kita sendiri itu loh nanti akan dipertanyakan. Apa? Mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki semua adalah amanat. Orang yang gagal membimbing rambutnya maka nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Kalau ibu-ibu lebih berat menjaga rambutnya daripada bapak-bapak. Karena bapak-bapak rambutnya tidak aurat. Kalau ibu-ibu aurat. Jadi kalau bapak-bapak paling dari sisi kesalahannya ketika ikut mensyiarkan yang menjadi syiarnya orang fasik, itu ada haram di situ. Ketika orang fasik mencukur rambut dengan mode tertentu dan setiap mode cukur seperti itu beridentik dengan kefasikan, maka kita cukur yang seperti itu juga menjadi dosa, walaupun dosanya tidak besar, tidak sebesar ibu-ibu yang membuka aurat dengan menampakkan rambutnya. Jadi rambut itu amanat. Kemudian mata kita juga amanat, hidung, telinga, mulut, otak, hati, semua adalah amanat yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Adi nyampekno sira al amanata ing kepercayaan. La tuqatil aja mateni sira musliman ing wong Islam. Jangan sekali-kali membunuh orang Islam walaupun belum lahir tapi sudah ada nyawanya. Masa ada Pak? Ada. Nun sewu, orang yang program KB ketika terbunuhnya janin setelah ada nyawa di dalamnya, itu sama dengan membunuh dosanya. Maka yang hati-hati kalau ikut program KB. Menurut cerita dari orang KB, saya itu tidak paham kecuali yang pakai pil. Yang spiral saya juga tidak paham, susuk juga tidak paham, yang pil. Ketika pil itu punya pengaruh membunuh bibit secara keseluruhan sehingga bisa dipastikan tidak bisa hamil lagi, itu hukumnya haram. Kalau pil itu punya pengaruh membunuh janin sebelum terjadi pembuahan, maka hukumnya makruh.
sama dengan azl. Azl itu apa? Kumpul dengan istri tapi dikeluarkan di luar, tidak dikeluarkan di dalam. Makruh. Karena apa? Ada kemungkinan untuk tidak terjadinya hamil. Muspro itu gaya manusia uang ini malah dibuai ya. 1, 2 menghilangkan rasa nikmat bagi ibu-ibu. Perempuan itu dikasih tambah hamil itu berat sekali, maka nikmatnya perempuan 3 dibanding lelaki ketika berkumpul. Ketika gesekan itu ada kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, orgasme. Lelaki perempuan sama bisanya, sama nikmatnya, melebihi nikmatnya gesekan. Ada tambahan 1 bagi kaum Hawa, ketika tersemprot air sperma dari pasangan itu merasakan nikmat lagi, sebagai ijole rekasane ling hamil dimboi siji. Maka kalau dikeluarkan di luar itu harus minta izin sama istri. Tah malah sing istri sing akon njaba. Sebetulnya istri tidak boleh, karena ada kenikmatan tersendiri, dan itu tambahan 1 poin untuk gantinya hamil. Ketika pil yang dikonsumsi membunuh janin setelah terjadi pembuahan tapi belum dipasang nyawa, hukumnya haram, tapi tidak termasuk membunuh walaupun sudah terjadi pembuahan karena belum ada nyawanya. Haram. Kalau pengaruh pil itu bisa membunuh janin yang sudah ada nyawanya, kecuali haram termasuk pembunuh. Monggo dihati-hati ya. Itu menurut yang saya ketahui pengaruh dari pil KB. Tapi saya itu pernah jagung sama dokter. Dokter sendiri itu tidak akan pernah mengizinkan istrinya untuk ber-KB karena tahu bahayanya. Yang disuruh KB rakyat-rakyat ini. Karena banyak yang timbul cacat permanen, cacat bayi. Tapi jangan dianggap saya menentang KB, saya pendukung KB. Istri saya KB. KB maknanya kerep bayi. Karena 14 kali. Ojo mateni wong Islam, dosanya Masya Allah. Wahdhar lan wedya sira ta'aman ing panganan. Summa malaka nuli wedya sira malaka ing bondomu tahrumu kang haram apa panganan lan bondomu. Jangan sekali-kali membawa, mengkonsumsi, memberikan kepada keluarga makanan yang haram. Zakaron nadhimu nutur sapa ki nadhim fi hadzal baiti ing dalem iki bait. Nutur arba'a syu'abin ing 4 cabange iman. Fayuqalu mongko didhawuhake apa nazam ala nazmi ma ing atase runtute dawuh sabaka kang wis dhisik apa ma. Wa syu'abatu sadisatu wasalasun utawi cabange iman sing nomor 36
adaul amanati nyampekno amanat ila mustahiqiha marang wong kang berhak nampa amanat. Amanat ada yang individu, ada yang secara umum. Per individu manusia, seluruh tubuh mulai rambut sampai kaki adalah sebuah amanat yang dititipkan oleh Allah kepada manusia, yang satu saat nanti akan dipertanggungjawabkan. Kamu tak kasih mata bagus, kenapa hancur? Penuh dengan noda-noda dosa. Kamu tak kasih otak luar biasa, kenapa kamu kotori dengan pikiran-pikiran negatif? Itu akan dipertanyakan amanat itu. Qala Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha temenan sedune Allah ya'murukum perintah sapa Allah kum ing sira kabeh an tu'addu supaya nyampekno sira kabeh al amanati ing pira-pira amanat kudu disampekno ila ahliya marang wong kang berhak nampa amanat. Mun sewu, menjadi pemimpin kalau adil jangan ditanyakan pahalanya. Satu kali pemimpin membikin kebijakan yang diridhoi Allah, maka kalau dia presiden dapat pahala sejumlah orang yang menjalankan kebijakan presiden itu. Wah, berapa ratus juta, bayangkan. Tapi ketika orang yang dikasih kepercayaan oleh Allah memimpin satu negara, ketika kebijakannya menentang Allah, maka dia pun akan ikut menanggung dosa semua rakyat yang menjalankan program yang sudah disampaikan oleh pemimpin. Artinya apa? Di dalam menyampaikan amanat itu memang sangat besar nilainya. Begitu pula mengabaikan amanat juga sangat besar dosanya. Wa qala an-nabiyyu dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun utawi ana telung perkara man utahi sapa wong kunna iku ana apa telung perkara mau fi ing dalem mau awahidatun utawa siji ngono ae min hunna saking telung perkara falyatazawwaj monggo supaya rabiya sapa wong minal huri saking para widadari al ini kang belalak-belalak mripate haitsu syaa sakarepe wong mau. Siapa saja yang mampu menjalankan tiga perkara ini atau satu saja, silakan besok mau rabi dengan bidadari seberapa banyak silahkan. Siapa itu? Satu, rajulun yaiku awak-awakan uktumina kang dipercaya sapa rajul ala amanatin ing atase njaga amanat fa'adda mongko nyampeake sapa wong ha ing amanat makhafatallah krana wedi marang Allah azza wa jalla. Yang pertama, orang yang dikasih amanat dan menyampaikan sesuai perintah didasari takut karena Allah. Nuwun sewu, ibu-ibu itu juga punya amanat. Ketika diserai uang oleh suaminya berapapun jumlahnya, ketika sampai pada yang berhak menerima dengan benar, maka ibu-ibu itu akan mendapatkan derajat yang tinggi nilainya. Tapi kalau ibu-ibu bukan disuruh nikah sama widodoro, beda kayaknya. Tapi kalau bapak-bapak disuruh nikah sama bidadari semaunya. Kenapa beda? Beda karena Allah membalas hambanya disesuaikan dengan yang menjadi kesenangannya. Lelaki itu kebanggaan dan kesenangannya adalah istri, bukan pakaian yang mewah, perhiasan yang mewah, bukan, tapi istri. Berbeda dengan ibu-ibu,
kebanggaannya bukan pada suami, tapi pakaian yang mewah, perhiasan yang mewah, makan yang enak. Itu ibu-ibu. Maka beda. Kalau bapak-bapak 2 bulan tidak pulang, begitu pulang tanya sama ibunya, yang ditanyakan pertama siapa? Bojoku nanti mak. Karena lelaki itu yang paling membanggakan, menyenangkan itu istri, bukan makanan. Tapi kalau seorang istri yang paling menyenangkan, membanggakan bukan suami. Suami nomor 2. Pertama, uang yang banyak, perhiasan yang indah. Maka ketika dibel sama suaminya, maaf tak tunda 1 minggu lagi ya. Tidak apa-apa mas, yang penting uangnya kirimkan dulu. Yang penting duitnya, uangnya nomor 29 dan nomor 2. Yang penting uangnya. Maka sumpek-sumpeknya suami kalau tidak melihat istri, sumpek-sumpeknya istri kalau tidak melihat uang. Itu bedanya di situ. Maka janji Allah kepada kaum Hawa bukan masalah suami yang banyak, tapi perhiasan yang indah. Janji Allah kepada kaum lelaki bukan masalah perhiasan yang indah, tapi istri yang banyak. Jadi memang kesukaannya beda-beda. Satu, orang yang mampu menyampaikan amanat sesuai haknya, yang didasari takut sama Allah. Kalih warajulun lan awa-awaan khalla kang bebasake, tegese mboten nuntut balas, an qatilihi saking wong kang mateni wong mau. Ketika ada orang berusaha dibunuh, ketika masih hidup terus ngomong, anakku semua, jangan kau balas orang yang telah membunuh aku. Nah, orang yang bisa bersikap seperti itu, maka nanti akan dipersilahkan punya istri seberapapun akan dikabulkan. 3, nah ini nomor 3 ini kelihatannya ada kemungkinan untuk kita. Tapi kalau memang jatahnya tidak banyak, yo tidak mau menjalankan. Apa itu? Warajulun lan wong lanang qara'a kang maca sapa fi duburi kulli sholatin ing dalem burine saben-saben salat fardu qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad ihda asyrata marratan ping 11. Wong sing setiap ba'da salat fardu maca kulhu ping 11. Nggih, nek jenengan ora bakate bojo akeh ya ndelalah moh maca. Padahal paling ringan niku. Bagi yang kepingin nanti punya istri banyak, monggo dijalankan. Di dunia satu saja, tapi nanti di sana sebanyak mungkin. Rawa ceritahu ing hadis sapa Ibnu Asakir, sapa Imam Ibnu Asakir. Qala wallahu a'lam. Mungkin ada yang tanya, masih ada waktu? Tidak ada? Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulim minal ahwa limuqtahimi ya
Bibil Mustafa balik maqasidana wa ghafir lana ma madaya wa si'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqna biha li arwahil madhkurin fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqihim minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.